sahabat sales dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ica dalam sesi Sahabat Sales Talk. Nah, kali ini kita bersama dengan Coach Salim Sutiono. Nah, buat para pemirsa Sahabat Sales Talk yang udah setia menemani Sahabat Sales Talk dari sesi pertama, pasti udah nggak asing nih ya sama Coach Salim Sutiono. Oke, kita sambut dulu nih. Halo Coach Salim. Halo sore Ica, halo semuanya. Halo sore Coach. Wah, ini nampak suasana yang berbeda ya Coach, kayak ke pantai-pantaian gitu ya. Iya, betul ya. Ini Coach Salim nih lagi di luar daerah asalnya ya. Kalau Coach Salim kan biasanya di daerah Jabodetabek, sekarang Coach Salim lagi di Kalimantan ya Coach ya? Betul, tapi enaknya online ya begini ya. Dimanapun kita berada, semuanya sama saja ya. Mantap. Padahal ada perbedaan waktu ya Coach ya. Tapi mantap banget. Coach Salim tetap semangat nih nemenin para sahabat Sales Talk buat ngisi acara sahabat Sales Talk kali ini. Oke Coach, kali ini kita mau ngebahas apa nih Coach? Oke ya, seperti biasa kan 4 tips ya. Nah, Betul. bedanya sekarang 4 tips ini adalah untuk bagaimana kita merekrut tim untuk mengembangkan jaringan bisnis kita. Wow, tips membangun jaringan ya Coach ya. Apa tadi Coach? Yes. Agak banyak tadi judulnya ya. Merekrut tim ya, merekrut ya. Rekrutmen, khusus rekrutmen kita bahas. Dan kita bahas jualan tuh. Nah, sekarang kita bahasnya rekrutmen nih. Mantap, rekrutmen untuk membangun jaringan ya Coach ya. Wah, ini menarik nih Coach ya, terutama mungkin untuk orang MLM, asuransi ya Coach ya, kan banyak banget nih butuh jaringan-jaringan di bawahnya ya Coach. Emang kenapa sih Coach? Emang nggak cukup Coach kalau kita sendirian gitu yang sukses Coach? Maksudnya kan tinggal cari omset sebanyak-banyaknya Coach. Boleh aja. Ya sih. Oh nggak salah ya? Boleh aja, bukan nggak boleh, pasti boleh aja gitu kan. Tapi kalau seandainya kita bisa punya 100 toko, kenapa mikirnya cuma punya 1 toko? Oh. Iya nggak? Iya, jadi 100 sumber keran yang lain gitu ya Coach ya, Betul. Wah, mantep banget nih. Wah, nggak sabar nih Coach. Langsung aja Coach, apa tips yang pertama Coach? Oke ya. Sebelum masuk ke tips ya, jadi tips ini berhubungan dengan masalah yang sering dihadapin nih. Kalau jualan, seringnya masalahnya apa? Bingung mau jual ke siapa. Ya. Ya. Kalau sama tuh, kalau rekrutmen tim juga bingung rekrutnya siapa gitu. Betul. Jadi sama aja gitu ya. Tapi kembali sebenarnya juga sama ya. Bahwa waktu dalam jualan sebenarnya kita bukan bingung jual ke siapa, karena semua orang itu bisa kita jual. Betul, dan semua orang itu mostly bisa membeli. Nah, sama juga dalam rekrutmen. Sebenarnya semua orang bisa kita ajak, tapi yang kita bingungkan itu gimana ngajaknya. Iya. Iya kan gitu kan, orangnya ada kok, kita buka pintu aja banyak kok orang kok gitu aja sih. Iya. Tapi Berapa kali orang lalu-lalu ngomongnya apa, gimana kan gitu. Nah, jadi tips yang paling pertama supaya tidak bingung ya, dan supaya arahnya jelas adalah kita punya kriteria. Oh. Kita punya kriteria gitu ya. Contoh ya. Kalau kita mau jualan, kan pasti punya kriteria dong. Ya. Kriteria pertama apa pastinya? Orangnya punya uang. Ya, mampu beli. Kalau orangnya punya uang, mau barang kita mau bagus apapun ya nggak bisa beli, ya nggak sih gitu kan? Kan pasti punya uang. Kriteria paling sederhana seperti itu contohnya, gitu ya. Baru yang lain-lain. Nah, dalam rekrutmen juga sama, ada kriteria, ya. Contoh ya. Misalnya kita mau cari ini asisten rumah tangga, ya ART sekarang namanya, betul ya. Nah, kita punya kriteria nggak? Kan pasti punya, betul ya. Oke. Nah, ada yang mau cari kriteria ART-nya tuh yang bisa masak, betul ya. Kenapa? Karena di rumah dia emang nggak bisa masak, betul ya. Nah, tapi ada yang cari kriterianya, oh nggak bisa masak nggak apa-apa, ya. Karena di rumah dia bisa masak, yang penting tuh adalah orangnya misalnya bersih-bersihnya bagus gitu, ya. Kemudian bisa jaga rumah gitu dan jujur misalnya, gitu ya. Nah, ada lagi yang lain, oh nggak apa-apa gitu kan. Nggak penting nih bisa masak atau enggak gitu ya, nggak penting bisa bersih apa enggak, yang penting cantik, putih, mulus gitu ya. Oh, cari istri tuh Coach. Ya itu cari ART atau apa kita nggak tahu, yang jelas kan harus punya, yang penting punya kriteria kan gitu. Terserah ya Coach ya, terserah customernya kriterianya gimana. Iya dong. Ya, yang jelas adalah
sebenarnya apapun yang kita lakukan dan siapapun kita cari, mulai dari kita punya kriteria. Betul. Nah, sama juga dengan tim maupun sebenarnya rekan bisnis. Tentu kita harus menentukan kriteria dari awal. Karena tidak menentukan kriteria dari awal, makanya jadi bingung. Berasa bahwa sepertinya semua orang cocok maupun semua orang tidak cocok. Ya. Nah, kriteria ini bisa apa aja sih? Berupa apa? Berupa usia mungkin, ya. Kemudian bisa juga berupa latar belakang maupun profesi. Contoh, ya. Saya sering menemukan dengan beberapa tim leader yang saya coach. Dia usianya itu sekitar 40-an, ya. Tapi dia terus berpikir, wah, kayaknya enak ya gitu ya. Punya tim yang anak muda, isinya wah, semangat gitu ya. Fun gitu ya. Kayaknya kerja bisa seharian. Wah, saya pengen deh ya punya tim itu yang isinya anak muda semua ya, kayak semangat. Nah, demikian juga saya punya coaching tim leader yang anak muda yang umurnya 26 27. Dia bilang, aduh, kayaknya gue pengen deh ya punya tim yang umur 40-an ke atas. Kenapa? Karena udah punya market, ya nggak sih, kenalannya udah oke, ya nggak sih, kalau jualan barang kayaknya semua laku-laku aja gitu loh. Kemudian kalau ngobrol tuh efektif, kalau meeting efektif gitu, nggak kebanyakan hahaha gitu ya. Jadi dengan begitu akhirnya terjadi apa? Yang terjadi yang dilihat adalah sepertinya rumput tetangga selalu lebih bagus. Ya, yang muda pengennya timnya yang tua pengen timnya yang muda gitu. Jadi sudah wah yang lu enak ya dan sebaliknya. Padahal kalau kita lihat dengan kenyataan seperti itu, artinya dalam setiap segmen dan setiap kelompok itu pasti semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang paling penting apa? Yang paling penting cuma satu, yaitu kita cocoknya yang mana. Udah itu aja, kita cocoknya yang mana. Nah, kita cocoknya yang mana ini yang kita harus definisikan dari awal. Kenapa? Saya banyak sekali ketemu dengan tim leader yang dia stres. Ya, dia stres dengan timnya. Dia merasa bahwa misalnya yang usia 40-an ke atas, dia merasa bahwa wah, saya nggak tahan dengan tim saya itu masih nelpon saya sampai jam 1 jam 2 pagi. Ya, dia merasa kecapean, ya. Demikian juga yang anak muda misalnya dia bilang, waduh, ya nggak sih, saya nggak tahan dengan apa namanya yang orang tua, ya nggak sih, diajak meeting susah banget ya, waktunya kayak susah banget. Nah, padahal saat kita merasa cocok dengan segmen tertentu, itu mau ngobrol sama mereka ini nih, dari awal kita udah seneng ngobrolnya. Iya. Jadi kebayang contoh ini. Kalau semua orang, pokoknya semua orang kita rasa cocok ya. Kebayang kan pasti ada orang yang kita memang dari awal ketemu tuh kayaknya nggak begitu nyaman gitu ya. Nah, bayangin Anda bareng dia hanya berdua aja nyetir dari Jakarta ke Bandung, ya, dengan orang yang lu nggak srek gitu loh, ya. Rasanya kayaknya nggak nyampe tuh Bandung gitu ya. Jakarta Sumatera. Jakarta Sumatera saya nggak nyampe gitu ya. Nah, masalahnya bisnis itu tuh seumur hidup masalahnya. Kan gila namanya ya nggak sih? Tidak menentukan orang yang kita srek, yang kita cocok, yang kita suka, dan kita menjalani hidup dia itu sampai seumur hidup. Nah, maka tentukanlah kelompoknya. Biasanya ini ngomong biasanya dulu ya. Orang itu akan cocok dengan yang mirip-mirip dengan dia sendiri. Ya, biasanya ya. Jadi range umur biasanya plus minus 5 biasanya. Saya ngomong biasanya dulu ya. Kenapa ngomongnya sama ya, hobinya sama gitu ya, fansnya sama gitu kan, senengnya sama gitu, gamenya sama gitu ya. Nah itu usia dia tuh ya, ada juga yang maunya nih oke, pokoknya semuanya adalah harus dari daerah ini. Ya semuanya daerah sama dengan dia gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya. Mas seleksi pertama sama dengan daerahnya dia gitu. Nah atau mungkin ya, sesama dari ini sebelumnya kerja kantor. Nah jadi ngomongin nyambung. Jadi yang paling pertama adalah kita
tentukan kriteria. Ya, kriteria apa aja boleh. Yang penting kita tentukan dari awal, dan begitu kita tentukan, kita harus tahu nih, oh karakternya kelompok ini seperti apa. Ya, dan pastikan kita sehingga kapanpun kita spend time, kita ngobrol, kita diskusi, kita pengembangan, itu jalan-jalan itu semuanya menyenangkan. Ya. Gitu, itu tips nomor 1. Oh, tentukan karakter orang yang mau kita rekrut ya Coach ya tadi ya Coach. Iya, kriterianya. Kriterianya, karakternya lagi salah ini ya. Kriterianya penting banget ternyata ya Coach ya. Iya juga ya Coach. Gak kebayang kalau misalkan kita mau ke Bandung, mau ke Surabaya apalagi, atau ini mulai lebih parahnya lagi seumur hidup kan ya kalau bisnis, tapi sama orang yang nggak tepat, sama orang yang nggak cocok. Wah mantep banget nih Coach. Oke Coach, kalau gitu yang kedua Coach, apa tipsnya Coach untuk merekrut tim itu yang powerful ya, yang jitu, apa tuh Coach? Ya. Nah kedua, nah ini biasanya yang saya sering temuin ya. Jadi udah ketemu nih orangnya gitu ya, tapi ngobrolnya jadi ngalor ngidul. Ya, jadi semua diomongin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang dengar capek, yang ngomong juga capek. Iya. Sama capek. Gimana? Kenapa ya dia nggak mau join sama saya? Ya, iyalah ya. Semua diomongin gitu. Sering terjadi di dunia nyata ini Coach. Gimana ya caranya Coach? Nah, yang kedua itu adalah rumuskan hal yang perlu diomongin. Ya, rumuskan hal yang perlu diomongin. Apa aja yang perlu diomongin? Yang pertama adalah alasan kita sendiri melakukan hal tersebut. Ya, mungkin kalau misalnya yang di MLM ya, kenapa dia join MLM tersebut? Kalau di asuransi, kenapa dia join asuransi tersebut? Kenapa dia memilih jalur-jalur seperti itu? Ya, dia sendiri harus merancangnya. Ya, dan tentunya merancangnya itu menjadi satu cerita yang bentuknya menarik. Jadi tidak asal cerita dan poinnya berubah-ubah gitu ya. Jadi poinnya itu memang didesain untuk cerita yang begitu orang yang karakternya mirip dengan dia dengar akan merasa, oh iya ya, gua banget ya. Gitu ya. Mulai dari alasannya itu ya. Ya tentu cara merancang ceritanya kita akan inilah ngobrol lain kali, how to tell a story gitu ya. Nah itu kita bisa cerita lain kali gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah rumuskan visinya. Jadi orang itu banyak berpikir bahwa untuk ngajak orang lain saya harus terlihat kaya. Untuk ajak orang lain saya harus punya mobil mewah. Untuk ajak orang lain saya harus sukses sekali ya, pamer segala macam ya, makanya ada flexing macam-macam ya. Memang flexing bisa nggak menarik orang? Bisa ya. Yang tentunya yang datang juga adalah orang yang suka flexing. Ya betul dong. Ya enggak. Kita lemparnya kacang ya dapatnya monyet. Iya. Betul dong. Yang suka sama kacang ya Coach. Iya dong, betul dong, ya kan? Nggak mungkin kita lempar kacang datangnya macan gitu loh. Nggak doyan. Iya kan? Ya. Nah maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pengen punya tim yang visinya, nilainya sama kayak kita gitu ya. Nah, maka itu yang diutarakan. Gitu ya. Visi kita apa? Visi itu end of mind. Kenapa sih ujung-ujungnya dari kita melakukan hal ini ataupun bisnis ini ataupun profesi ini apa sih? Jadi orang merasa bahwa iya ya saya juga pengen ya punya dream seperti kamu. Ya pengen punya cita-cita seperti kamu. Itu kan cita-cita kamu keren banget ya, aku nggak kepikir loh selama ini. Ya, jadi itu harus dirancang. Oke. Nah, setelah ada visi, kemudian juga lanjutannya adalah ada langkah nyatanya. Langkah nyata itu begini, untuk mencapai visi itu apa aja sih yang dilakukan, dan ini harus simple. Jadi ada 3 poin ya intinya yang diceritakan. Titik awal itu adalah kenapa kan kita melakukan hal ini. Ya, itu startingnya. Kemudian kedua itu end of mind-nya, ujungnya. Mau kemana sih ujung-ujungnya ini? Nah, ketiga itulah jalannya. Sehingga setelah orang mendengar ini, dia merasa bahwa dia bisa melihat isi pikiran kita.
dia bisa melihat petanya pikiran kita arahnya kemana. Dan dia bisa melihat, membayangkan apakah dream tersebut menarik dan jalan tersebut reliable. Ya. Nah, inilah di mana titik orang bisa berubah pendapatnya. Tentunya waktu kita datang ke orang, ya sama seperti selling. Waktu kita datang ke orang, pasti kita harus siapkan persepsi bahwa orang ini, ya, pikirannya belum sependapat dengan kita. Makanya dia nggak beli barangnya kan. Ya. Ini saya sudah sering bahas gitu ya. Sependapat dia udah beli barangnya, betul? Nah, demikian juga dengan the way of business atau the way of work-nya, ya, cara bekerjanya. Maka waktu kita datang mau mengajak atau merekrut orang, kita juga harus ngerti dari awal bahwa dia pasti punya persepsi yang berbeda. Ya dong, karena kalau persepsinya sama, visinya sama, langkahnya sama, pasti dia sudah menjalani profesi yang sama dengan kita. Gitu. Udah pasti mau auto langsung direkrut gitu, Iya, kan? Nggak mungkin gitu kan. Jadi pasti berbeda. Nah, untuk berbeda itu, dari berbeda menjadi sama, dari berbeda menjadi setuju, orang perlu melihat isi kepala, isi pikiran kita, jalannya dengan cukup rinci, ya, cukup menarik, sehingga dia pikirannya bisa berubah dan setuju. Ya, oke, itu tips nomor 2, Ica. Oh, menarik nih, Coach. Tadi ada yang menurut saya menarik juga, Coach. Harus bikin apa yang kita utarakan tuh reliable gitu ya, Coach ya. Nah, itu gimana caranya, Coach? Kadang kan kalau misalkan apa ya, beberapa MLM atau beberapa orang-orang yang mau ngeprospek kita lah, itu kan entah over promise atau memang sebenarnya bisa di-achieve. Nah, gimana, Coach, caranya biar itu tampak reliable, Coach? Oke. Nah, jadi menyusun langkah yang reliable itu, waktu kita ceritakan, ya, atau waktu kita tuliskan kepada dia, dia bisa melihat bahwa langkah ini masuk akal untuk dilakukan. Ya. Entah itu angkanya maupun hal yang dilakukan. Contoh misalnya gitu ya. Jadi waktu orang tuh kebanyakan pasti kalau yang belum masuk dunia sales, seperti saya dulu juga sama ya, menganggap dunia sales itu sesuatu yang sulit. Ya kasih most people akan berpikir bahwa ini sesuatu yang sulit dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada sekolah sales dan tidak ada kuliah sales. Ya. Ya kan itu sesederhana itu ya. Makanya ada korpora kan gitu ya. Olahnya para top achiever. Ya kenapa? Karena nggak ada sekolah sales. Jadi sesuatu sulit karena memang kita nggak pernah mempelajarinya. Terus kemudian kita ditawarkan untuk melakukannya, gimana caranya? Kita benar-benar nggak punya bayangan. Iya. Nah, yang ditunjukkan ya adalah cara bagaimana benar-benar waktu kita melakukannya kepada dia. Jadi waktu kita mau mengajak dia, itulah titik juga yang sama. Kita sedang menjual kepada dia bahwa begini loh cara ngomongnya. Nah, dan cukup ngomongnya ke beberapa orang. Nah, ya bisa nggak menurut kamu? Oh, ini kalau ini mah bisa lah. Kalau gitu mah bisa. Ya, Coach ya. Yes, jadi langsung at the time. Gitu. Wow, menarik banget nih. Ini para agen asuransi maupun para MLM-ers ya, para orang-orang MLM ini wajib tahu nih, penting banget. Oke, Coach. Kalau gitu kita take a break sebentar nih, Coach, sebelum lanjut ke tips yang ketiga. Oke, sahabat sales, dimanapun Anda berada, ini wajib banget ya sahabat sales, ini simak dan wajib banget nonton sesi-sesi kita setiap hari Selasa dan Kamis jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Karena di setiap Selasa dan Kamis, para coach-coach dari Corpora Consulting dan dari para alumni kami akan sering men-sharekan mengenai materi selling, NLP maupun coaching yang pastinya akan sangat membawa banyak manfaat untuk di kehidupan sehari-hari, pekerjaan, karir maupun pendidikan untuk yang melanjutkan pendidikan, gitu ya. Nah, ini penting, ada info yang penting banget juga nih. Kita Corpora Consulting tanggal 13 sampai 14 Juli ada kelas konsultatif selling. Nah,
kelas apa sih itu dan para siapa aja nih yang wajib banget ikut. Nah, kelas ini wajib banget diikuti oleh para sales-sales yang butuh prospecting ke perusahaan-perusahaan. Sales-sales B2C maupun B2B, terutama yang butuh prospek ke perusahaan-perusahaan. Nah, kadang kan bingung ya kita sebagai seorang sales nih, mau mulainya tuh dari mana, apa yang harus dibicarakan, gimana cara mendekati orang-orang yang penting yang ada di perusahaan-perusahaan supaya mau beli produk kita, mau purchase order, mau placement order ke produk dari kita. Nah, ini wajib banget ikut ya. Dan siapa nih pembicaranya? Pembicaranya adalah Coach Salim Sutiono. Nah, Coach Salim ini kan tadi udah dengar sendiri ya, apa yang di-sharekan oleh Coach Salim ini banyak banget yang bermanfaat dan applicable banget untuk kehidupan para sales sehari-hari. Karena Coach Salim sendiri sudah bergerak di bidang penjualan selama bertahun-tahun. Mulai dari bergerak di bidang penjualan sampai dengan memanageri, melideri atau memimpin ya tim-tim penjualan di sebuah perusahaan yang luar biasa gede banget nih. Takut nih kalau mau nyebut ya. Nanti bisa saya bisik-bisikin kalau misalkan daftar kelasnya ya. Oke deh. Oke Coach, kita lanjutkan ke tips yang ketiga. Apa itu Coach? Oke, ya tadi tips 1, tips 2 itulah PR yang harus dilakukan sebelum kita rekrut. Betul ya? Ada 2 PR utama ya tadi ya, udah yang pertama kita punya kriterianya, kedua kita udah rumusin apa yang diomongin. Oke ya. Nah, setelah PR-nya dilakukan apa? Ya dilakuin lah, betul ya. Kerjain ya Coach ya. Ya kalau nggak dilakuin ya apa gunanya kan gitu kan PR-nya ya. Nah, yang ketiga nih ya, tips yang ketiga adalah melakukannya, yaitu interview. Oke. Nah, di interview ini ya tagline-nya adalah memilih, bukan mengobrol. Memilih, bukan mengobrol. Maksudnya apa Coach? Oke ya. Memilih bukan mengobrol tuh begini ya. Jadi beberapa tim leader ya yang saya coach gitu ya. Kayaknya mereka merasa bahwa dia lihat ya, oh ini dia cara milihnya ya. Ini napas nggak? Oh napas. Terus dia lihat kakinya ada 2 nggak? Oh ya ada 2. Mijek tanah nggak? Mijek tanah. Ayo jadi timnya gue gitu. Asal manusia yang hidup ya Coach langsung. Ya. Jadi ada yang bernapas, berkaki 2 dan memijak tanah gitu. Nah akhirnya dia stres dan dia kemudian memutuskan bahwa menjadi seorang team builder itu susah. Dan akhirnya memutuskan menjadi seorang sales aja deh. Karena team building itu susah, dia bilang. Ya. Nah, padahal team building itu juga gampang. Ya. Kenapa akan gampang kalau tahu caranya? Kan begitu kan ya, sama kayak jualan gitu kan. Gampang kalau tahu caranya kan gitu kan ya. Nah, ya maksudnya memilih bukan mengobrol tuh gimana? Jadi setelah PR-nya kita 2 sudah lakukan tadi, ya kriteria dan rumusannya, maka waktu kita datang ke orang, ya kan orang suka tanya nih, nanti gua ketemunya ngomong apa, kan gitu kan ya, ketemunya ngomong apa, terus gua nggak enak loh kalau datang gitu kan, ujung-ujungnya nawarin ya nggak sih, menawarin entah jadi member, entah nawarin jadi apa gitu, jadi agent atau nawarin apapun lah gitu ya, ujung-ujungnya nawar. Nah, dalam rekrutmen teman-teman, ya adalah Anda yang memilih. Pertama adalah Anda yang memilih, bukan dia yang memilih. Kita yang memilih ya Coach ya. Yes, kita nih tim leadernya nih yang memilih, bukan si calon yang memilih, ya. Karena kalau calon yang memilih, berarti semua kita memang mau terima. Tapi kalau kita udah lakukan rumusan kita nih, udah ada PR kriteria kita, ya, dan udah ada rumusannya. Sebenarnya waktu kita datang itu, kita sedang mencocokkan apakah dugaan kita bahwa dia kriterianya cocok sama dengan kita apa enggak. Ya, jadi jangan kita merasa bahwa datang karena butuh orang tersebut. Tapi kita datang itu kan kita tanya, ini kita sedang memberi tentang peluang kan. Dan kita punya ilmunya, seorang team leader ya, entah di MLM, entah di insurance itu mereka kan sudah punya experience, mereka punya pengalaman, mereka punya ilmunya yang sudah proven, mereka punya serangkaian skrip ya dan metode-metode yang sudah proven gitu kan. Nah, yang
yang mereka mau putuskan akan kasih ke siapa. Jadi pada saat datang ngobrol, itulah proses mencocokkan. Nah, tentu dengan mencocokkan itu apa ya? Mencocokkannya itu ya ngobrol. Ya sih, ngobrolnya tentang apa? Ngobrolnya tentang yang dirumuskan nomor 2 itu pertama. Ya, nah sebelum di ngobrol tentang dirumuskan itu, kita fact finding kan. Gimana kerja lu sekarang? Gitu kan? Lu suka dengan kerjaan lu gitu kan? Gimana kabar keluarga? Gimana kabar ekonomi? Ya nggak sih? Sekarang apa namanya, anak-anak apa? Misalnya anak-anak lu gimana kabar? Sekolah sekarang mahal ya dan segala macam. Ya, nah itu sebenarnya basa-basi yang bukan basa-basi. Basa-basi yang bukan basa-basi, karena situ kita sudah mulai mengukur, mencocokkan apakah dia punya value yang sama dengan kita nggak ya. Misalnya kita punya value misalnya gitu ya, kita punya value adalah uang itu penting buat keluarga. Contoh ya, uang itu penting buat keluarga. Misalnya ya, maka visinya itu adalah mewujudkan impian keluarga. Misalnya ya. Oke. Nah, begitu kita ngobrol, ternyata dia orangnya nih, anak gua mah nggak apa-apa lah, ya nggak sih? Mau sekolah SD, ya nggak, negeri, atau apa juga nggak apa-apa. Nggak sekolah juga nggak apa-apa, dia bilang, ya nggak sih? Ntar juga hidup kok, ya. Itu buktinya nggak sekolah juga hidup kok, gitu. Ya nggak sih? Nah, atau misalnya gitu, ya nggak sih? Dia sama istri gitu. Istri gua mah nggak apa-apa, ya nggak sih? Udah syukur, ya nggak sih? Dia udah di rumah, udah gua kasih uang jajan, ya sudahlah, ya nggak sih? Nggak usah protes-protes tuh istri itu, ya nggak sih? Nggak usah neko-neko cari kerja segala macam juga, ya nggak usah tuh minta-minta duit yang banyak itu nanti diboros gitu ya, jadi kemana-mana. Nah, di situ kita mengukur value-nya sama atau enggak, ya visinya sama enggak. Nah, disitulah kalau seandainya visinya tidak sama, ya habis ngobrol, ya nggak sih, habis ngobrol nggak usah ceritakan presentasinya kita, kenapa kita join, itu nggak usah ceritain, pulang aja. Ya nggak, anggap aja habis ketemu teman ngobrol selesai gitu kan, gitu. Habis-habisin tenaga ya coach ya? Iya, sama-sama nggak capek gitu kan, gitu loh. Nah ini kan orangnya kalau seandainya visinya nggak sama, ya berarti value nggak sama. Ini sama kayak yang tadi cerita, ya ke Bandung, ya nggak sih, sama orang yang kita ngobrol aja udah nggak cocok gitu, ya nggak sih. Nah jangan diterusin gitu kan. Nah, jadi proses mencari itu adalah kita proses mencocokkan dengan PR yang sudah kita kerjakan. Kok ternyata dia tuh care sama, misalnya ya, kalau kita punya visi care sama anak, penting pendidikannya, kemudian care sama istri, bahwa membahagiakan istri itu penting misalnya gitu ya. Begitu kita cerita, ternyata dia juga begitu tuh. Aduh, dia pikiran anak banget, dia pikiran istrinya banget. Itu cocok kan, kita ngerasakan. Kemudian dia merasa bahwa, oh iya loh, gue tuh bingung loh, gimana ya, gue udah kerja keras banget gitu kan, tapi kayaknya gue masih kurang deh gitu. Nah, baru kita share apa yang kita punya dan langkah apa yang kita lakukan, ya. Nah, harapannya apa? Harapannya itu adalah antara kita dan dia punya tujuan yang sama dan jalanin bareng. Nah, itu kan happy ya gitu ya. Yang sini ini sama-sama kayak orang-orang yang satu, yang sini kayak sama-sama suka main game gitu loh, yang jadinya gitu loh. Ini orang tujuannya sama, sukanya sama. Maka itu kemana-mana akan happy gitu loh sepanjang perjalanan hidup kita, ya. Jadi yang tips yang ketiga itu adalah waktu kita ketemu, prosesnya adalah memilih, ya, bukan mengobrol. Gitu. Thank you, Ica. Ya. Wow, ini saya jadi terbuka mata saya lebar-lebar ya ini coach. Nah ini menarik coach. Jadi ada cerita ada kenalan saya nih coach. Dia seorang MLM lah, mungkin tim leader MLM. Dia punya anggota ribuan coach. Tapi sayangnya yang aktif cuma ya di bawah 5% lah, kisaran di bawah 5% gitu coach. Nah, ini kan kecil ya Coach ya persentasenya. Nah, ini gimana Coach? Apakah quantity lebih baik dibandingkan kualitas, atau dibandingkan nih misalkan kita punya tim mungkin antara 10 sampai 50 orang aja tapi lebih aktif. Nah, kira-kira gimana Coach? Apakah lebih efektif mengembangkan tim yang sedikit jumlahnya tapi berkualitas, atau yang jumlahnya banyak gitu Coach, tapi mungkin yang aktif hanya beberapa persen aja Coach? Oh, ini $1 million question ya. Semua orang nanya kayaknya ini. $1 million question ya.
Ada sebutannya ya ini. Iya. Jawabannya ya, ini jawabannya klise banget. Dua-duanya penting. Wah, $1 Tapi million tentunya answer ya, nggak Coach. penjelasannya. Jawaban itu klise ya, tapi itu benar adanya. Contoh ini ya. Mendingan kita rekrut misalnya ya, kita rekrut 5 orang. Kita rekrut 5 orang, yang aktif 4 orang, ya nggak sih? Atau rekrut 50 orang, aktif 5 orang. Mana ya? Bingung ini. Oh, yang aktif sama ya, 11-12 ya? Ya, ya, rekrut 5, aktif 4, atau rekrut 50, aktif 5. Ya. Kalau dari segi kalau kita cuma lihat rasio aktifnya, sebenarnya tetap mending yang rekrut 50, aktif 5. Sebenarnya karena yang sebenarnya kan dalam pencapaian itu yang aktif kan, yang kontribut. Betul. Tapi kita juga perlu memperhitungkan dalam merekrut 50 orang itu kan juga menghabiskan effort. Yeah. Betul ya? Dan itu menghabiskan waktu. Dan ada proses seleksi lagi di tengah-tengahnya, ada proses mereka bertanya dan segala macam. Betul? Oke. Nah, yang paling benar tentunya adalah rekrut 10, aktifnya 7. Tengah-tengah. Itu yang benar dibanding 50 aktif 5 ataupun 5 aktif 4. Nah, maksud saya seperti apa? Gini. End of mind-nya kan pasti production, itu pertama dulu ya. Ini dari semua hal value, visi segala macam, end of mind itu biasa selalu production nomor 1 dulu. Oke. Nah, orang itu biasanya berpikir bahwa kalau yang sayap kiri bilangnya ya, sayap kiri ya bilangnya yang penting quality, dan kalau quality kita nggak bisa quantity. Betul ya? Betul. Karena apa? Karena kita mesti habisin waktu buat mengebangun satu orang nih. Iya. Ya. Nah, kalau yang sayap kanan bilangnya udah nggak apa-apa, banyak aja, masih keluar kok rasionya kok. Iya. Terus siapa tahu ada yang ini. Wah, ini saya dulunya setuju nih kayaknya. Iya ya. Nah, jadi gini. Jawabannya adalah quantity dan quality bisa berjalan bareng saat tugas nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan. Ya, quantity dan quality bisa berjalan bareng bila tugas nomor 1, nomor 2 dikerjakan, yaitu apa? Miliki kriteria dan rumuskan ya visi, alasan, dan langkah. Kenapa? Kenapa bisa quantity dan quality-nya berjalan berbarengan pada saat rumuskan nomor 1 dan nomor 2? Karena waktu nanti terkumpul adalah orangnya sifatnya cukup homogen. Ya. Nah, orang yang homogen ini akan membuat effort yang kita keluarkan itu lebih kecil. Karena ada sebagian hal yang kita bisa ngomonginnya bareng-bareng. Itu pertama. Ya. Kedua, prosesnya itu cepat. Duplikasi, diajarinnya, kemudian mentoringnya itu cepat. Nah, dari situlah quantity itu bisa naik beserta dengan quality. Karena nyetak satunya cepat. Dan waktu dicetak ke orang lain bentuknya kayak copy paste doang. Ya, karena homogen. Ada modulnya ya, Coach ya. Betul. Udah kayak cetak kue aja, cek gitu ya. Tapi kalau orangnya terlalu heterogen, maka akan sulit cetaknya. Waktu kita mencetak berhasil kelompok A atau si A gitu ya, orang tipe A. Kemudian kita mencetak ke B, ini nggak klop. Nah, akhirnya banyak yang fail dalam proses pencetakannya. Itu sebenarnya rasionya jadi kecil. Which is itu tetap menghabiskan waktu kita untuk mencetak juga. Gitu ya. Nah, tipsnya saya adalah untuk semua team builder yang di awal ya, pikirkan quantity dulu. Pikirkan di awal loh ya. Quantity dulu. Quantity dulu, nggak usah pikir quality ya. Ini buat semua leader awal ya, atau awal ya, di highlight awal tuh 1 tahun pertama. Ya, kriterianya adalah dia baru menjadi seorang team builder, seorang leader, seorang manager ya. Udah quantity aja. Tuh, ini sama kayak sales baru. Ya,
Yang penting apa? Prospek atau canvassing kah atau sebutnya presentasi lah atau apa, itu semua udah yang banyak aja dulu. Tujuannya apa? Tujuan untuk melatih. Melatih ya coach ya. Ya, jadi pertama harus quantity dulu. Ya, semua harus quantity dulu. Habis itu kita akan mulai mengerti. Oh, cara pikir manusia seperti itu. Oh, saya melafalkannya harus seperti ini. Nah, di saat itulah dia akan mulai mendapatkan kliknya dia. Saya kayak cocoknya maunya kriteria yang ini deh. Saya kayak mau cocoknya kriteria yang muda deh. Atau saya lebih cocoknya 35 ke atas deh. Atau saya lebih cocoknya kayaknya gabungnya sama sesama-sama wira swasta deh, entrepreneur deh. Atau saya lebih cocok kayaknya yang ex karyawan deh. Oh, kayaknya saya ini cocoknya itu kayaknya yang orang daerah sini deh. Ya, saya cocok kayak orang daerah situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngalamin semua dulu. Maka di satu titik Anda akan bisa menaikkan quantity dan quality sekaligus saat menentukan step tadi 1 dan 2 sudah dirumuskan. Oke, Ica. Menarik banget coach. Saya nggak nyangka ternyata jawaban yang keluar adalah wah, bisa quantity dulu kalau masih menjadi sales leader atau menjadi team builder yang baru ya coach ya. Oke, sahabat sales, makasih banyak ya yang udah masih bersama kami terus di sahabat sales talk kali ini. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan koneksi dan kita sudah terhubung kembali. Nah, ini buat sahabat sales yang nonton dari awal sampai sekarang, ini mungkin tadi udah familiar ya sama info yang saya berikan. Nah, buat sahabat sales yang baru bergabung, ini saya ada info yang penting banget buat sahabat sales di luar sana. Nah, sahabat sales pernah nggak sih ngerasa sering banget ditolak perkara harga? Mulai dari bilang, aduh produk kayak gini tuh kemahalan gitu, atau enggak, aduh saya biasa beli produk segini tuh harganya lebih murah. Nah, ini nggak bakalan kejadian kalau sahabat sales ikut kelas konsultatif selling. Nah, karena di kelas ini nanti akan diajarkan gimana sih caranya menemukan value dari produk kita sehingga kita nggak takut lagi perang harga sama produk-produk di luar sana. Dan ini cocok banget buat sales-sales B2B yang memang kebutuhannya itu untuk nawarin ke perusahaan-perusahaan. Nanti juga akan diajarkan gimana sih caranya mendekati orang-orang penting di balik pembelian-pembelian produk pada suatu perusahaan. Nah, siapa coachnya? Coachnya adalah Coach Salim Sutiono yang tadi udah setia menemani kita selama sesi hampir 40 menit ini, yang memberikan tips-tips yang luar biasa banget, applicable-nya, mudah digunakan, mudah diaplikasikan di lapangan bagi para sales di luar sana. Oke deh. Oke Coach, kalau gitu kita kembali lagi ke tips yang terakhir yang nomor 4, apa itu Coach? Oke, ya. Tips nomor 4 ya. Dari semua hal adalah sama. Ujung-ujungnya adalah call to action. Ya, tadi step tips 3 action, tips 4 call to action. Ya, maksudnya call to action apa? Ya, call to action itu penutupnya nih. Ya, kayak misalnya kita pacaran ya, udah traktir cewek, udah ajak nonton, udah ajak makan, ajak jalan-jalan, nggak nembak-nembak gitu loh ya. Ups, menyindir para capek deh ya nggak sih. Ngapain jadinya gitu kan? Capek, keluar duit banyak. Iya gitu. Nah, jadi sama ya. Dalam semua cerita, dalam semua hal juga harus ada call to action, ada ujungnya gitu ya. Jadi kita udah cerita bla 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 ya tentang apa alasan kita ya, mimpi-mimpi kita, apa yang dilakukan bisa dengan nyata untuk capai-capainya. Nah, call to action itu selalu tanya, bagaimana menurut kamu? Ya, itu pertanyaan paling sederhana tuh. Jadi menurut lu gimana? Nah, ya, biarkan dia bercerita. Ya. Jadi kita akan mendengarnya. Setelah pertanyaan pertama pengalihan dari adalah bagaimana menurut kamu? Nah, ya, yang kedua ya. Yang orang lupa biasanya gini. Orang itu mau dengan sesuatu pasti selalu ada tapinya. Ya. Nah, ya selalu ada tapinya. Nah, problemnya orang Asia adalah tapinya tuh jarang diomongin. Simpan dalam hati, tahu-tahu kabur. Iya, betul ya, kayak di ghosting namanya gitu. Wah, Coach Salim gaul ya. Iya, ya. Nah, kenapa bisa ghosting? Karena tapinya itu nggak keluar gitu loh ya. Nah, jadi kalau kita yang mau ngejar, ya nggak semua mau ngejar, kitanya yang proaktif, kita harus proaktif ya. Terhadap orang Asia kita harus proaktif ya. Nggak terhadap ngejar cewek, nggak juga sama dengan ngejar rekan bisnis ya sama aja. Ya. Sama. Nah, proaktif
proaktif, harus proaktif. Nah, proaktifnya maksudnya apa? Bukan dikejar-kejar, bukan ditanyain, jadi enggak, ayo dong, bukan, itu dong, apa namanya, mau dong gabung sama saya, ayo dong jadi pacar saya, nggak ada ya, orang kabur semuanya ya. Itu bukan cara call to action baik ya. Nah, caranya adalah apa? Adalah kita harus gali tapinya dia. Nah, cara gali tapinya gimana? Gini ngomongnya. Nah, biasanya sih sebenarnya sama kayak aku ya, lihat kita cerita kita. Waktu aku pertama nih ya mau lihat bisnis sebenarnya kok kayaknya bagus loh ya, kayaknya hasilnya bagus, masa depannya bagus. Tapi aku juga mikir gitu, tapi kan aku nggak cocok ya. Kan belum tentu aku cocok. Terus aku juga mikir loh, aku juga nggak pinter ngomong, ya. Terus ada juga temanku yang dia sih bagus sih, tapi dia bingung nanti cara mulai ngomongnya gimana. Lu mikir kayak begitu nggak? Nah, gitu cara gali tapinya. Angkat ya gitu kan. Ngumpulin dulu ya Coach, di list dulu, nih kira-kira apa daftar tapi yang mungkin akan keluar gitu ya. Betul, kita harus punya daftar tapinya. Itu rata-rata 10 daftar tapinya itu ada gitu ya. Rata-ratanya banyak ya Coach. Ya, nah itu kita sebutin gitu ya. Biasanya tuh orang lihat bagus sih, tapi dia mikirnya gini, ini, dan ini. Lu mikir gitu nggak? Nah, ya. Juga sih, kayaknya saya pikir dia. Nah, baru kita bahas si tapinya itu. Nah, itu nggak bakal di ghosting jadinya. Minimal. Ya kan, gitu sama kayak misalnya cewek udah mau, tapi kan itu ada mikir ya, ini cowok hidung belang nggak ya? Ya nggak sih? Nah, kan gitu kan. Ini cowok baik-baik nggak ya? Kan sebenarnya gitu kan. Nah, kita bisa bilang, ya pasti biasanya ini kan, cewek juga ragu-ragu lah, ini jangan-jangan hidung belang nih, ya nggak sih? Nah, kita ngomong seperti itu kan. Berarti kan, oh iya bener, ya kan, gitu kan. Nah, ini juga sama gitu, sama persis gitu kan. Jadi tapinya kita harus tanya. Nah, pembahasan tapi inilah gunanya untuk menjawab kekhawatiran, ya, menjawab keberatan dalam pikiran dia, ya, hal-hal yang dia mesti tanda tanya. Orang itu tidak bergerak karena masih ada tanda tanya di kepala dia yang belum diberesin, gitu ya. Nah, setelah kita udah tanya bagaimana, kita harus beresin pertanyaan di kepala dia. Habis sudah beresin kepala dia, dengan cara apa? Kita gali dulu ya, dengan cara tadi ya. Kita cerita, biasanya orang sih udah merasa oke, tapi dia mikirnya A, B, C, D. Lu gitu nggak? Gampang banget sebenarnya gitu ya. Nah, udah bahas itu semua, baru kita tanya ulang lagi. Jadi menurut lu gimana? Nah, sudah oke. Nah, ya, jadi menurut lu gimana? Nah, dia kan iya, gue lebih, ini kalau udah begini gue lebih firm sih. Oke, nah, maka langsung lanjutin lah. Apa sign ini, ya nggak sih? Atau ajak ke acara ini, atau kemudian next meeting langsung arrange gitu kan, ngobrol sama istrinya, atau suaminya, atau siapa. Ya, nah, itu call to action untuk closing-nya, ya. Ini bukan close the business, tapi close the business partner. Demikian Ita. Partner. Berarti urutannya gitu ya Coach ya. Kita list dulu tapinya, kita bicarain, gali tapinya, habis itu baru kita, jadi menurut kamu gimana gitu ya Coach ya. Wah, luar biasa banget. Oke deh Coach Salim, makasih banyak buat sesi yang luar biasa banget kali ini. Seperti biasa, saya selalu mendapatkan insight-insight baru yang luar biasa membuka mata saya lebar-lebar untuk ilmu-ilmu mengenai selling dan yang kali ini networking. Makasih banyak Coach Salim atas sesi kita kali ini, dan makasih banyak juga buat sahabat Sales Talk yang sudah setia menemani selama 45 menit ini. Jangan lupa sesi sahabat Sales Talk hadir setiap Selasa dan Kamis jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ica undur diri, dan makasih banyak Coach Salim untuk waktunya. Oke, thank you Ica. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Coach.